Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membacakan berjudul Cetuskanlah api ma'rifatullah dalam kalimat la ilaha illallah. Insya Allah akan melihat intan berlian, luk-luk dan marjan tarekat Naqsabandiyah. Di sini saya tuliskan kalimat la ilaha illallah dengan huruf Latin karena ketiadaan huruf Arab di Jakarta. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah berkata dengan setegas-tegasnya bahwa pahala membaca Quran surat Al-Fatihah sama nilainya dengan setengah khatam Quran, dan Quran surat Ikhlas sama nilainya sepertiga khatam Quran, dan membaca Quran surat Al-Kafirun sama nilainya seperempat khatam Quran, maka membaca kalimat la ilaha illallah adalah amal yang paling besar sekali dan menghapuskan segala dosa besar dan dosa kecil. Kalimat la ilaha illallah tidak bertitik. Rahasianya kalimat yang tersebut menghapuskan segala dosa, atau tidak ada lagi titik dosanya, apakah besar maupun dosa kecil. Kalimat la ilaha illallah 12 huruf dan kalimat Muhammadar Rasulullah juga 12 huruf. Ini berarti kedua kalimat itu menghapuskan dosa 24 jam sehari semalam dan dosa seumur hidup, sebab umur kita sehari semalam. Talkinkanlah kepada orang yang hampir mati membaca kalimat la ilaha illallah. Siapa-siapa yang akhir perkataannya membaca kalimat la ilaha illallah dimasukkan ke dalam surga dengan tidak berhisab atau tidak lagi diperhitungkan dosa orang yang di hari kiamat. Dia langsung masuk ke dalam surga. Kalimat itu sangat dipentingkan di waktu akan mati. Tentulah akan lebih dipentingkan membaca kalimat la ilaha illallah semasa ia hidup. Sebab kalimat la ilaha illallah menggugurkan atau menghapuskan dosa orang hidup dan dosa orang yang akan mati. Jika kiranya orang yang hampir mati itu tidak berdaya lidahnya membaca kalimat la ilaha illallah, maka jika dibaca oleh orang yang hampir mati dalam hati saja, maka dosa yang orang itu pun akan diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Datanglah malaikat maut di waktu hampir mati seseorang, meneliti secara mendalam untuk melihat amal orang yang hampir mati itu. Kiranya malaikat maut tidak melihat amal pada batang tubuh orang yang hampir mati itu. Akhirnya malaikat memeriksa batang leher orang yang hampir mati itu. Maka kedapatan oleh malaikat maut itu, lidah orang itu tegak ke langit-langit membaca kalimat la ilaha illallah. Lantas malaikat maut mencabut nyawa orang itu. Allah tentu mengampuni segala dosa orang itu. Iblis dengan mudah dapat memperdayakan agar orang itu berbuat dosa. Tetapi iblis lemah, tidak berdaya memperdayakan orang yang mengatakan la ilaha illallah. Seluruh umat manusia di hari kiamat gentar atau takut dalam kubur di padang mahsyar. Di waktu bertimbang, berhisab, di waktu meniti siratal mustaqim, ialah golongan umat manusia yang semasa hidupnya berkekalan berkepanjangan membaca kalimat la ilaha illallah. Segala amal manusia akan ditimbang di hari kiamat terkecuali orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Pada satu daun neraca 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Pada daun neraca kedua pahala la ilaha illallah diletakkan, maka lebih berat pahala la ilaha illallah. Berarti alat penimbang pahala kalimat la ilaha illallah itu tidak ada.
Pahala membaca kalimat la ilaha illallah adalah Allah saja yang menimbangnya, mengira-ngirakannya. Quran yang 6.656 ayat, hadis dan salawat, semuanya itu termasuk kalimat zikrullah. Maka adalah seafdal-afdal atau semulia-mulia zikir ialah membaca kalimat la ilaha illallah. Seafdal, semulia-mulia perkataan dari Nabi yang terdahulu daripadaku ialah membaca kalimat la ilaha illallah. Sebaik manusia yang akan aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, beri syafaat atau tolong ialah orang-orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas pada hatinya ataupun napasnya atau jiwanya. Siapa-siapa membaca kalimat la ilaha illallah 100 kali, mukanya akan bercahaya-cahaya seperti bulan 14 hari di hari kiamat. Dan siapa-siapa yang sanggup melebihi dari 100 kali, maka itulah orang yang nanti akan mendapat derajat yang tinggi. Umat Islam yang insaf, mereka itu lebih melebihi atau saling berlomba-lomba membaca la ilaha illallah. Zakat harta, mengeluarkan harta untuk fakir miskin. Padahal membaca kalimat la ilaha illallah ialah sebagai zakat. Sebagai zakat badan, mensucikan badan lahir dan batin. Kain dapat diperbaharui dengan alat-alatnya, maka kalimat la ilaha illallah adalah memperbaharui iman dan memperbaharui Islam. Iman dan Islam itu bercabang-cabang, bertingkat-tingkat sampai 70 tingkat. Maka cabang yang paling tinggi ialah mengatakan kalimat la ilaha illallah. Setelah Nabi Musa berkata-kata dengan Allah 40 tahun, pada akhir perkataan Nabi Musa bermohon agar beliau diberi ilmu atau amal yang teristimewa untuk dirinya. Maksudnya agar Nabi Musa mendapat pangkat yang tertinggi dan tidak ada lagi umat manusia yang akan melebihi tinggi pangkatnya. Lantas Allah mentalkinkan kalimat la ilaha illallah kepada Nabi Musa. Kiranya Nabi Musa menerima talqin atau pengajaran Allah secara dingin saja. Sebab ia meminta ilmu yang tertentu untuk dirinya. Firman Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, berat kalimat la ilaha illallah lebih berat dari 7 petala langit dan 7 petala bumi. Siapa ingin jempol atau mulia, berlomba-lombalah memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah benteng atau tempat berlindung dari segala azab dunia akhirat. Siapa-siapa dapat memasuki benteng kalimat la ilaha illallah, maka akan aman, tentramlah orang itu dari segala azab dunia dan akhirat. Orang yang enggan masuk surga ialah orang yang lari menjauhkan diri daripada Allah. Yakni itulah orang yang ingkar atau malas membaca la ilaha illallah. Seperti unta lari dari kawan-kawannya. Lantas sahabat bertanya, siapakah orang yang ingkar masuk surga ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, itulah orang yang tiada mengatakan kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya Nabi berkata, perbanyaklah olehmu mengatakan kalimat la ilaha illallah sebelum kamu terdinding antara kamu dengan Allah. Yakni mengatakan kalimat la ilaha illallah membukakan dinding antara insan kamil dengan Allah.
Kalimat la ilaha illallah itulah dia kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat takwa. Itulah kalimat taibah atau baik. Itulah kalimat yang hak atau benar. Itulah kalimat pegangan yang kokoh. Dan kalimat la ilaha illallah sebagai uang pembeli surga. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uang Indonesia tidak laku di luar negeri dan uang dunia tidak laku di hari kiamat. Dan tidak seorang pun membawa mata uang dunia ke dalam kuburnya. Seolah-olah kalimat la ilaha illallah dijadikan di hari kiamat sebagai uang lembaran kertas atau mata uang logam. Dengan uang lembaran kalimat la ilaha illallah kita membeli surga. Dengan kalimat la ilaha illallah penutup pintu neraka, pembuka pintu surga. Dengan lembaran kertas kalimat la ilaha illallah kita bayar segala utang kita kepada orang-orang yang kita aniaya semasa kita hidup di dunia. Siapa-siapa yang telah mengatakan kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, itulah penebus dirinya dari neraka, yakni penutup neraka dan pembuka pintu surga. Bahkan boleh pula menebusi ibu bapanya dan siapa-siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah dan dimatkannya, niscaya dirubuhkan atau dihapuskan bagi orang itu 4 juta dari dosa-dosanya yang besar-besar. Lantas sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana jika orang itu tiada berdosa daripada dosa besar? Maka jawab Rasulullah, diampuni dosa isi rumahnya dan dosa-dosa yang sekampungnya. Bagaimana membaca kalimat la ilaha illallah dengan dimatkan? Tanyakanlah kepada ahli tarekat Naqsabandiyah yang bersifat mursyid kamil mukamil. Marilah kita lihat Quran surat Muhammad ayat nomor 19 dan Quran surat Asy-Syafat ayat nomor 35. Nyatalah keistimewaan kalimat la ilaha illallah difirmankan dalam Quran pada 2 tempat. Maksud ayat nomor 35 Quran surat Asy-Syafat menerangkan orang yang takabur atau sombong, orang yang sesat lagi menyesatkan, orang yang akan disiksa dibakar dalam neraka, orang yang syirik mempersekutukan Allah, ialah orang yang ingkar membaca kalimat la ilaha illallah. Perhatikan lagi Quran surat Muhammad ayat nomor 19. Diwajibkan sewajib-wajibnya atau diperintahkan dengan amar wajib agar kita baca kalimat la ilaha illallah, yakni kita ketahui dengan bersungguh-sungguh bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Renungkanlah dengan renungan yang mendalam Quran surat Ibrahim ayat nomor 27, maksudnya kira-kira Allah menetapkan bagi orang-orang yang beriman kata yang tetap, yakni mengatakan kalimat la ilaha illallah pada ketika mereka hidup di dunia, dan akan ditetapkan Allah lagi ketika mereka masuk ke dalam akhirat. Orang beriman yang ditolong Allah telah tetap mengatakan kalimat la ilaha illallah pada masa dunia. Maka di waktu mereka berjuang di pintu gerbang maut untuk mencapai kemenangan, kalimat la ilaha illallah itu tetap pula dimilikinya. Itulah mereka yang mati menang dalam iman atau Islam. Seterusnya kalimat la ilaha illallah akan tetap pada orang itu sampai ke dalam kubur. Maka akan mudahlah ia atau orang itu menjawab segala pertanyaan 2 malaikat Munkar wa Nakir. Dan akan tetaplah kalimat yang tersebut dalam roh orang itu sampai di padang mahsyar. Maka terlepaslah orang itu dari huru hara mahsyar.
akan tetaplah kaki orang itu meniti titian siratal mustaqim, maka akan tertutup bagi orang itu pintu neraka dan akan terbukalah baginya pintu surga, disebabkan kalimat yang tersebut tetap dalam roh orang itu dari dunia sampai akhirat. Satu riwayat yang kejadian bahwa seorang ahli tarekat Sufia terlanjur minum air bubuk kopi Arab. Disebabkan pengaruh kopi Arab itu, maka syekh yang tersebut bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk selama-lamanya tidak akan meminum air yang bercampur bubuk kopi Arab. Di waktu syekh yang tersebut menelaah sebuah kitab Arab tersebut, dalam kitab itu bahwa dalam biji kopi Arab itu ada tertulis merupakan kalimat la ilaha illallah, dan juga diterangkan dalam kitab itu betapa khasiatnya meminum air bubuk kopi Arab. Disebabkan syekh yang tersebut ingin merasai khasiat-khasiat yang tersebut dalam kitab itu, maka syekh itu membayar kafarat sumpahnya. Lantas dimulainya kembali melazimkan meminum air bubuk kopi Arab. Dan dengan takdir Allah, syekh itu telah merasai khasiat air kopi tadi. Akhirnya syekh itu menjadi pecandu kopi. Segala makanan-makanan yang dimakannya dan segala yang diminumnya, kalau tidak disudahi dengan minum kopi, syekh itu tidak merasa lezat. Bahkan tidaklah akan sempurna sesuatu pekerjaan yang dikerjakan tanpa minum kopi sebelum atau sesudahnya, disebabkan pengaruh kopi yang di dalamnya tertulis merupakan kalimat la ilaha illallah. Luqmanul Hakim, satu-satunya Nabi Allah yang mengetahui khasiat segala tumbuh-tumbuhan, jika dalam tumbuh-tumbuhan itu merupakan tulisan kalimat la ilaha illallah, jika ikhlas membaca kalimat yang tersebut, insya Allah akan melihat rupa kalimat itu dalam keseluruhan jasadnya. Inilah yang dikatakan mati maknawi. Marilah kita renungkan Quran surat Ibrahim ayat nomor 24-25, maksudnya kira-kira. Betapa Allah mengumpamakan kalimat yang baik, la ilaha illallah, seperti sebatang kayu yang baik. Urat atau akarnya sangat teguh dalam dahan dan rantingnya menjulang ke langit. Kayu itu adalah kalimat la ilaha illallah, mendatangkan hasil tiap masa dengan izin Allah. Demikianlah Allah memperkuat perumpamaan bagi manusia. Semoga manusia menjadi ingat atau insaf. Demikian firman Allah. Baiklah, pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan Cetuskanlah Api Ma'rifatullah dalam kalimat la ilaha illallah pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.